Jody punten itu ada suara apa ya? Suaranya dikurangi, Pak. Maju. Oh iya, Oke, sip. Kepada Bapak Ibu-ibu kelompok 8, kelompok 8, siapa Bu moderatornya? Bu Ica, Bu Anissa Iya, Bu. atau Bu Ica. Bu Anissa ya, oke. Kepada Bu Anissa dipersilahkan untuk memandu diskusi kita hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak dosen, Bapak Sigit Widiarto MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Linguistik Komparatif, serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Anissa Lutfi Nisrina, yang pada kesempatan kali ini bertugas sebagai moderator dan akan memandu jalannya presentasi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Sebelum memulai presentasi, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pantun untuk teman-teman, dibantu untuk suaranya ya. Cakep. Belum, Pak. Belum. Nanti Beli es cakep. teh di pinggir jalan. Cakep. Cakep. Minum Seger. santai bersama teman. Asik. Cakep. Hari-hari ini siap dipaparkan. Semoga Cakep. seru dan menambah wawasan. Nah, Cakep. Yeay. Sebelum materi, izinkanlah saya memperkenalkan teman-teman kelompok 8. Yang pertama ada Ibu Kuluditania Ayu Mariani. Yang kedua, saya sendiri Ibu Anissa Lutfinis Rina. Yang ketiga, Ibu Siti Muslihatun. Yang keempat, Ibu Dika Yudia Brigita. Dan yang terakhir, Ibu Dania Partika Dewi. Tanpa berlama-lama lagi, kepada pemateri kami persilahkan untuk menyampaikan materi presentasinya. Untuk Ibu Dita, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Anissa. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu boleh Ibu di slide? Ada fenomena peminjaman leksikal atau struktural. Nah, pada dasarnya terdapat dua bentuk peminjaman, yaitu peminjaman leksikal dan peminjaman struktural. Yang akan saya bahas pertama yaitu adalah peminjaman leksikal, di mana ini merupakan bentuk peminjaman yang paling umum terjadi. Dalam peminjaman leksikal, suatu bahasa mengambil kosakata dari bahasa lain untuk selanjutnya memenuhi kebutuhan dalam berkomunikasi. Misalnya ada yang sering kita gunakan setiap harinya, itu ada kata internet, terus ada kata video, televisi, komputer, terus ada akses ataupun yang lainnya, itu merupakan berasal dari bahasa asing, tetapi kini menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia. Nah, mengapa sih peminjaman leksikal ini terjadi? Ada beberapa faktor. Yang pertama, adanya kebutuhan komunikatif, yaitu ketika suatu bahasa belum memiliki istilah yang sesuai. Terus yang kedua, interaksi sosial antara masyarakat yang semakin intensif. Yang ketiga, adanya faktor prestasi bahasa, misalnya penggunaan bahasa Inggris yang dianggap lebih modern atau bergengsi. Nah, yang keempat, terakhir yaitu identitas dan sikap bahasa, di mana penutur memilih menggunakan istilah tertentu untuk menunjukkan identitas sosial atau kelompoknya. Berbeda dengan peminjaman leksikal, peminjaman struktural tidak hanya meminjam kosakata, tetapi juga mempengaruhi sistem bahasa itu sendiri. Nah, pengaruh tersebut dapat terjadi pada 3 aspek utama. Yang pertama yaitu fonologi, morfologi, dan sintaksis. Fonologi ini yaitu
perubahan pada sistem bunyi atau cara pengucapan, sedangkan morfologi itu perubahan dalam pembentukan kata, misalnya penggunaan afiks yang dipengaruhi dengan bahasa lain. Dan yang terakhir yaitu sintaksis, yaitu perubahan pada pola penyusunan kalimatnya atau struktur kalimat akibat pengaruh bahasa lain. Boleh selanjutnya Ibu Anissa. Selanjutnya ada syarat terjadinya peminjaman struktural. Peminjaman struktural tidak terbagi begitu saja. Dibutuhkan kondisi tertentu agar pengaruh bahasa lain mampu masuk hingga ke sistem bahasanya. Syarat pertama yaitu adalah bilingualisme yang luas. Artinya banyak anggota masyarakat yang mampu menggunakan dua bahasa secara aktif sehingga perpindahan unsur bahasa menjadi lebih mudah. Terus yang kedua yaitu adalah interaksi sosial yang stabil. Apabila dua kelompok masyarakat terus berhubungan dalam kehidupan sehari-hari, peluang terjadinya pengaruh bahasa akan semakin besar. Yang ketiga yaitu adalah kontak yang intensif dan berlangsung dalam jangka panjang. Semakin luas dua kelompok, semakin lama dua kelompok bahasa hidup saling berdampingan, maka semakin besar kemungkinan struktur bahasanya saling mempengaruhi. Yang terakhir yaitu adalah integrasi sosial antar kelompoknya. Ketika dua kelompok masyarakat telah berbaur dalam berbagai aspek kehidupan, seperti misalnya dalam pendidikan, terus pekerjaan, perkawinan, maupun budaya, maka peminjaman bahasa bukan hanya terjadi pada kosakata, tetapi juga dapat mempengaruhi tata bahasa yang digunakan. Dengan demikian, peminjaman struktural merupakan dampak dari kontak bahasa yang berlangsung secara terus-menerus, intensif, dan melibatkan masyarakat bilingual dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, masuk ke kontak bahasa dan bahasa adstratal. Kontak bahasa secara sederhana adalah keadaan ketika dua bahasa atau lebih saling berinteraksi sehingga masing-masing bahasa dapat saling mempengaruhi. Nah, hal ini terjadi karena para penuturnya hidup berdampingan, saling berkomunikasi, dan berinteraksi secara intensif dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang yang tinggal di Indonesia mungkin menggunakan bahasa Indonesia ketika berada di sekolah atau tempat kerja gitu. Tetapi dia bisa menggunakan bahasa ibu atau misalnya sebut saja bahasa Jawa gitu saat berbicara dengan keluarga di rumah. Selain itu, ketika menggunakan media sosial atau bekerja di lingkungan yang lebih profesional, ia lebih sering menyisipkan kata-kata bahasa Inggris, di mana kondisi seperti ini menunjukkan bahwa seseorang menggunakan lebih dari satu bahasa dalam aktivitas sehari-harinya gitu. Nah, ciri-ciri kontak bahasa yang pertama yaitu melibatkan masyarakat bilingual atau multilingual. Artinya, masyarakat mampu menggunakan dua atau lebih bahasa. Contohnya kita ambil contoh dari masyarakat di Jawa Tengah. Umumnya menguasai bahasa Indonesia dan bahasa mereka sendiri yaitu bahasa Jawa. Bahkan banyak generasi muda di sana juga memahami bahasa Inggris karena pengaruh antara pendidikan dan sekarang yaitu sosial media atau internet gitu. Terus kedua, adanya saling pengaruh antar bahasa. Ketika dua bahasa sering digunakan secara bersamaan, unsur-unsur bahasa tersebut dapat saling mempengaruhi. Misalnya ketika kita sering sebut gitu ya, atau kita sering sebut misalnya kata atau kalimat kayak bentar ya, nanti saya download filenya, atau besok kita briefing soal tugas kelompoknya ya gitu. Nah, kata download dan briefing di sini kan berasal dari bahasa Inggris ya, tetapi itu sudah sangat umum digunakan dalam percakapan kita percakapan kita dalam berbahasa Indonesia gitu. Terus yang ketiga dipengaruhi oleh faktor sosial. Kontak bahasa tidak terjadi tanpa sebab. Faktor-faktor seperti perdagangan, terus pendidikan, perpindahan penduduk, pariwisata, dan perkembangan teknologi itu membuat masyarakat dari latar belakang bahasa yang berbeda semakin sering berinteraksi. Akibatnya, pertukaran unsur bahasa menjadi semakin mudah.
Yang keempat, yaitu bersifat dinamis. Bahasa terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Kosakata baru terus muncul, sementara beberapa kosakata lama mulai jarang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan penuturnya. Dan yang kelima, memunculkan gejala linguistik baru, yaitu salah satunya mungkin kita tahu, yaitu campur kode, seperti contohnya ada di slide gitu kan. Ada kalimat, nanti sore kita meeting di kafe biasa ya, jangan lupa bawa notes gitu kan. Nah, kalimat tersebut sebenarnya menggunakan bahasa Indonesia, tapi terdapat penyisipan dua kata dari bahasa Inggris, yaitu meeting dan notes, di mana fenomena ini disebut dengan campur kode karena penutur menyisipkan unsur bahasa lain tanpa berpindah sepenuhnya ke bahasa tersebut gitu kan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kontak bahasa merupakan fenomena yang sangat wajar terjadi di masyarakat saat ini atau masyarakat modern gitu kan. Semakin tinggi mobilitas masyarakat dan semakin mudah berkomunikasi antar daerah maupun antar negara, maka semakin besar pula peluang terjadinya kontak bahasa yang kemudian melahirkan berbagai fenomena kebahasaan. Seperti yang tadi, dicampur kode, terus alih kode, hingga peminjaman bahasa. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Ibu Anissa. Baik, terima kasih Ibu Dita atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Ibu Brigita. Untuk Ibu Brigita, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ica atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dita, yaitu bahasa astrastal atau bisa dibilang dengan istilah dalam penelitian itu bahasa interaksi yang merujuk pada relasi antara dua bahasa yang kosik di dalam suatu komunitas dengan tingkat status yang relatif setara sehingga tidak ada satu bahasa yang secara mutlak mendominasi bahasa yang lain. Jadi bisa dibilang itu bahasa atratal itu adalah bahasa yang hubungan antara dua bahasa yang memiliki kedudukan atau statusnya yang bisa dibilang setara. Jadi kedua bahasa tersebut itu saling mempengaruhi, tapi tidak ada yang dominan satu sama lain. Jadi bisa dibilang pengaruh ini itu terjadi karena masyarakat dari kedua kelompok bahasa hidup yang berdampingan atau enggak sering berinteraksi atau enggak bisa dilakukan dengan cara di perdagangan atau enggak bekerja sama atau juga memiliki hubungan sosial dalam waktu yang cukup lama. Nah, akibatnya itu terjadilah pertukaran unsur-unsur kebahasaan seperti kayak kosakata, ungkapan, maupun cara pengucapan. Nah, namun masing-masing bahasa ini tetap mempertahankan identitasnya masing-masing dan ciri khasnya. Contohnya itu bahasa Adstratal itu bisa kita lihat pada hubungan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Nah, kedua bahasa itu kan bisa dibilang memiliki banyak kesamaan dan saling mempengaruhi karena berasal dari rumpun bahasa yang sama dan digunakan oleh masyarakat yang memiliki hubungan yang erat. Nah, meskipun demikian, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu tetap berkembang sebagai bahasa yang berbeda sesuai dengan negara dan budaya masing-masing. Nah, ciri-ciri bahasa astrasal itu pertama itu adalah tidak ada bahasa yang lebih dominan satu sama lain secara absolut. Yang kedua itu digunakan berdampingan dalam masyarakat. Yang ketiga terjadi pengaruh timpal balik atau mutual influence. Yang keempat terjadi komunitas bilingual atau multilingual yang stabil. Yang kelima tidak menyebabkan pergeseran bahasa secara drastis. Dan yang keenam sering muncul dalam situasi sosial yang setara. Nah, contoh bahasa atrastal itu tuh ada di bahasa Belanda dan Prancis yang biasanya bahasa tersebut itu digunakan di kawasan daerah negara Eropa. Lalu bahasa Indonesia dengan bahasa daerah, lalu juga bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa lokal di Asia Tenggara seperti kayak Thailand juga ternyata ada penggunaan unsur Melayunya juga. Terus daerah Sumatera juga ternyata bahasa Indonesia juga banyak digunakan dengan menggunakan bahasa-bahasa Melayu. Lalu yang keempat itu ada kawasan Spratly.
BUD atau area linguistik. Next, Ibu Ica. Nah, jadi kalau menurut konsep Sprague ini, dia itu memiliki karakteristik kesamaan struktural, lalu juga difusi linguistik, serta peran geografi multigualisme sebagai faktornya. Nah, terbentuknya Sprague ini tuh muncul karena mekanisme areal diffusion, yaitu proses penyebaran ciri-ciri bahasa antar bahasa yang terjadi karena interaksi intensif dan berkepanjangan. Nah, tantangan dalam mendefinisikan Spratbond ini tuh bisa dibilang masih belum ada standar tunggal yang bisa kita terapkan untuk mengklarifikasi suatu area sebagai Spratbond. Nah, mengingat setiap contoh yang dipengaruhi oleh konteks, sejarah, dan sosialnya yang unik. Nah, Balkan Spratbond ini tuh memiliki eh, keberagaman genetik dan juga karakteristik linguistik spesifik. Nah, karakteristik linguistik spesifiknya itu yang pertama itu hilangnya bentuk infinitif. Contohnya dalam bahasa Inggris itu kayak to eat. Nah, di dalam Balkan Spreadband itu tuh I want to eat. Nah, dua kata sandang akhirnya. Misalnya, jika bahasa Inggris biasanya disebut dengan the house atau bahasa Perancis la maison, beberapa bahasa Balkan itu meletakkan kata sandang di belakang kata benda. Seperti contohnya, Rumania atau lup serigala atau lupul. Nah, itu serigala itu. Bulgaria atau fuk dalam bahasa serigala dalam makna kata serigalanya itu Fukot. Lalu Albania atau ujuk nggak tahu ujuk atau ujuku atau serigala itu. Jadi hampir semua penggunaan bahasa yang ada di penggunaan konsep Speranbon ini tuh kalau misalnya di Speranbon itu pasti selalu diakhiri dengan kata sandang setelah kata benda. Next, Ibu Ica. Nah, pada dampak kontak pada divergensi atau konferensi bahasa itu yaitu adalah konvergensi didorong dengan beberapa jalur utama, yaitu ada peminjaman atau borrowing, penyebaran struktural atau structural diffusion, lalu ada penyesuaian komunikatif atau accommodation. Nah, ciri-ciri konvergensi itu yang pertama adalah kemiripan pada struktur tata bahasa atau pada gramatikal, misalnya dalam penanda kasus atau tenses. Lalu juga ada penyelarasan sistem bunyi seperti perubahan pola vokal atau konsonan yang menyelaraskan sistem bunyi. Lalu juga ada penggunaan pola sintaksis yang sama yang membuat bahasa terdengar serumpun meski asalnya berbeda. Contoh fenomena tadi yang di Spratbond areal itu contohnya kayak biasanya digunakan di area klasik di Semenanjung Balkan atau enggak bahasa Pidgin atau enggak Kreol. Nah, tahap awalnya itu biasanya itu terjadi adanya hubungan sederhana bahasa yang lahir dari kontak perdagangan atau kolonialisme. Ya segitu menurut saya materinya Ibu. Kembali lagi saya serahkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Brigita atas penyampaian materinya. Selanjutnya selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Ibu Dania. Untuk Ibu Dania dipersilakan. Terima kasih Bu Anissa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang divergensi bahasa. Di sini, menurut Radjil tahun 1986 dan Winford tahun 2003 mengidentifikasi beberapa pendorong utama divergensi. Yang pertama itu adanya identity marking atau penanda identitas. Kelompok etnis atau sisa sengaja mengubah elemen bahasa untuk menegaskan perbedaan, seperti inovasi fonetik unik atau slang eksklusif. Nah, yang kedua di sini hypercorrection atau hiperkoreksi. Artinya, upaya berlebihan dalam meniru
atau menghindari bentuk standar yang menghasilkan variasi ekstrim dan perbedaan baru. Yang ketiga itu partial language shift atau pergantian bahasa parsial, yaitu transisi tidak sama di antara subkelompok, di mana sebagian masih mempertahankan cara lama, sementara yang lainnya beradaptasi, menciptakan fragmentasi. Nah, kemudian di sini ada beberapa ciri-ciri divergensi bahasa. Ciri yang pertama, perbedaan fonologi yang mencolok, seperti aksen yang semakin tebal atau pergeseran bunyi yang unik. Ciri yang kedua, pengayaan kosakata secara spesifik suatu kelompok, termasuk neologis atau istilah tabu yang tidak dibagikan. Nah, untuk ciri yang ketiga, evolusi gramatikal yang terpisah. Misalnya, perbedaan dalam sistem verba atau pengkodean makna spasial. Selanjutnya di sini contoh fenomenanya. Contoh yang pertama nih, misalnya dialek perkotaan dengan pedesaan. Di kota besar seperti di London, Inggris banget itu ya. Estuary English dengan Cockney tradisional. Atau bahasa Betawi perkotaannya dengan Sunda suasana pedesaannya. Nah, kontak harian justru mempertajam perbedaan aksen dan kosakata untuk menandai status sosial atau asal geografis. Nah, kemudian bahasa minoritas yang memperkuat identitas. Contohnya apa? Contohnya suku Navajo di Amerika Utara atau Basku di Spanyol. Eh, Bu Anissa itu ke garis. Boleh ke atasin dikit nggak? Slide-nya berubah. Gimana, Ibu? Nah, ini di sini. Selanjutnya, faktor penentu konvergensi dan divergensi. Oh ya, balik lagi. Belum selesai tadi. Tadi saya mau membahas lagi contoh fenomena yang kedua, yang bahasa minoritas. Tadi sudah dibahas tentang suku Navajo di Amerika Utara atau Basku di Spanyol, di mana kedua komunitas ini sadar mempertahankan atau bahkan melebih-lebihkan ciri khas fonetik dan leksikalnya. Sebagai bentuk apa? Resistensi terhadap bahasa dominan. Tujuannya untuk mencegah asimilasi total meski ada bilingualisme luas. Next. Baik, Nah, mohon izin. Akan saya selanjutnya lanjutkan ya? yaitu, Mohon izin, Ibu, Bu Dania, iya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Siti. oh iya siap. Terima kasih Bu Anissa. Terima kasih Ibu Dania atas penyampaian materinya. Selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh Ibu Siti. Baik, terima kasih Bu Anissa. Saya akan lanjutkan untuk materi berikutnya yaitu faktor penentu konvergensi dan divergensi. Jadi di sini ada 3 faktor yang menentukan. Yang pertama yaitu faktor sosial atau faktor yang paling dominan. Yaitu faktor sosial ini merupakan hal yang paling krusial dalam menentukan arah evolusi bahasa. Hal ini mencangkup bagaimana penutur berinteraksi dan memandang bahasa mereka sendiri di tengah masyarakat. Misalkan yang pertama itu ada intensitas dan kualitas interaksi, di mana frekuensi pertemuan antar penutur menjadi kunci. Komunikasi yang berlangsung secara masif dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari dapat menciptakan ruang bagi fitur bahasa untuk saling meresap, konvergensi, ataupun sebaliknya, di mana interaksi yang jarang terjadi atau terfragmentasi akan memperlebar jarak linguistik atau divergensi. Kemudian ada karakteristik bilingualisme,
di mana luasnya sebaran dwi bahasa dalam suatu populasi turut menentukan stabilitas bahasa masyarakat dengan bilingualisme yang mampu cenderung lebih cepat mengalami penyelarasan struktur antar bahasa. Namun, jika kemampuan dwi bahasa hanya terbatas pada segelintir individu, maka hambatan linguistik justru akan semakin menguat. Kemudian yang faktor berikutnya, yang kedua, yaitu ada kapasitas linguistik dan struktural. Yang pertama itu ada kompatibilitas fondasi bahasa-bahasa. Kompatibilitas fondasi bahasa ini adalah sebuah proses konvergensi yang akan berlangsung lebih mulus apabila dua bahasa memiliki basis struktural yang serupa. Perbedaan tipologi yang terlalu kontras seringkali menjadi dinding penghalang bagi integrasi unsur bahasa baru. Kemudian ada skala kompleksitas sistem, di mana unsur bahasa yang sifatnya superficial seperti leksikon atau kosakata ini sangat rentan terhadap peminjaman. Namun, sistem yang lebih mendalam dan rumit seperti morfologi atau tata bahasa ini cenderung lebih kaku dan sulit untuk berubah. Kemudian yang berikutnya ada fleksibilitas difusi. Fleksibilitas difusi ini adalah suatu kemampuan elemen bahasa, baik kronologi maupun sintaksis, untuk menyebar dan diterima oleh sistem bahasa lain. Hal ini sangat bergantung pada seberapa fleksibel elemen tersebut dalam beradaptasi dengan aturan lokal. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengaruh geospasial dan jaringan komunikasi. Lingkungan fisik dan alur perpindahan manusia menjadi sebab terjadinya kontak bahasa ini. Yang pertama yaitu difusi areal atau perspektif Campbell. Di mana menurut Campbell ini, kedekatan geografis dapat menciptakan fenomena atau area linguistik. Di sini bahasa-bahasa yang tidak memiliki hubungan kekerabatan genetik mulai berbagi fitur yang sama karena tinggal di wilayah yang sama dalam waktu yang lama. Misalnya seperti yang teramati pada zona linguistik di Balkan. Kemudian yang kedua yaitu ada konektivitas dan mobilitas atau perspektif matras. Matras ini menekankan bahwa infrastruktur sosial seperti jalur perdagangan, gelombang migrasi, dan juga jaringan komunikasi modern adalah navigator utama. Pola-pola ini menentukan apakah suatu kelompok akan semakin terintegrasi secara linguistik atau justru terisolasi dan membentuk dialek yang unik. Oke, berikutnya saya kembalikan kepada Ibu Anissa. Baik, terima kasih Bu Siti atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh saya, yaitu ada interaksi, konvergensi, dan divergensi. Pada slide ini dijelaskan bahwa menurut Highgate tahun 2010, konvergensi dan divergensi tidak saling meniadakan, tetapi dapat terjadi secara bersamaan dalam satu situasi kontak bahasa. Yang pertama yaitu ada pada tingkat fonologi. Konvergensi terjadi ketika sistem bunyi antar bahasa menjadi lebih mirip atau selaras. Sebaliknya, divergensi terjadi ketika muncul aksen yang khas dan membedakan satu kelompok penutur. Contohnya adalah pada bahasa Prancis, Quebec yang dipengaruhi oleh bahasa Inggris, sehingga terdapat unsur penyelarasan bunyi sekaligus ciri aksen yang khas. Yang kedua, yaitu pada tingkat sintaksis, konvergensi terlihat dari penggunaan struktur kalimat yang serupa akibat kontak bahasa. Namun, divergensi dapat muncul ketika setiap bahasa tetap mempertahankan pola kalimatnya sendiri. Contohnya adalah kontak antara bahasa-bahasa Dravida dan Arya di India Selatan, yang menunjukkan adanya kesamaan sekaligus perbedaan dalam struktur kalimat. Yang ketiga, yaitu pada tingkat leksikon, konvergensi terjadi melalui peminjaman
kata antar bahasa. Sementara itu, divergensi muncul ketika suatu kelompok mempertahankan kosakata khas sebagai identitasnya. Contohnya pada bahasa Kreol, di mana tata bahasanya mengalami konvergensi, tetapi kosakatanya berkembang secara berbeda atau divergen. Pada tingkat yang terakhir, yaitu pragmatik, konvergensi ini tampak pada norma komunikasi yang menjadi seragam karena interaksi yang intensif. Sebaliknya, divergensi terlihat dari munculnya gaya berbicara yang khas pada kelompok tertentu. Contohnya adalah perbedaan antara slang masyarakat perkotaan dan bahasa masyarakat pedesaan atau bisa kita sebut rural. Kesimpulannya, yaitu kontak bahasa dapat menghasilkan kemiripan sekaligus perbedaan pada berbagai tingkat bahasa. Oleh karena itu, konvergensi dan divergensi sering berjalan bersamaan dan membentuk perkembangan bahasa yang kompleks. Baik, itulah materi yang dapat kelompok 8 paparkan. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab hanya 1 termin. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, sudah ada 2 penanya, yaitu ada Bapak Rian dan Ibu Eha. Untuk Bapak Rian, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih Bu Anissa. Sebelumnya sebelum saya bertanya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa dalam kehidupan masyarakat terdiri dari atas beragam suku, budaya, dan bahasa ya. Jadi interaksi sosial menjadi suatu yang tidak dihindari. Intensitas komunikasi masyarakat yang memiliki latar belakang bahasa Indonesia seringkali melahirkan berbagai fenomena kebahasaan seperti alih-alih kode, campur kode, hingga peminjaman kosakata. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa faktor sosial memiliki peran penting dalam terjadinya kontak bahasa. Nah, pertanyaannya, apakah hubungan antara faktor sosial dengan munculnya fenomena kontak bahasa di masyarakat multilingual? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Dengar Pak Rian, aman. Tidak, Pak. Terdengar, Pak Rian. Baik, terima kasih Pak Rian untuk pertanyaannya. Saya tampung terlebih dahulu ya. Selanjutnya untuk Ibu Eha dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Ica. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Iya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok 8, tadi ada campur kode ya. Mengenai campur kode, yaitu penggunaan 2 bahasa atau lebih dalam satu tuturan. Nah, biasanya nih kalau di digital nih, biasanya kan kita suka bilang ya, misalkan aku lagi scroll TikTok nih sambil replay chat. Nah, itu kan salah satu contoh campur kode ya. Nah, yang ingin saya tanyakan pendapat dari kelompok 8 itu, apakah fenomena campur kode ini khususnya di era digital ya merupakan ancaman atau bentuk perkembangan bahasa? Ancaman di sini maksudnya apakah dengan kita sering menggunakan campur kode itu kita tuh jadi kemampuan untuk berbahasa Indonesianya tuh jadi kurang. Misalkan kita suka lupa ya, apa ya, scroll apa ya bahasa Indonesianya. Oh iya, kan kadang-kadang kita lebih dominan menggunakan kata scroll daripada menggulir gitu kan. Misalkan saya sedang menggulir TikTok, kan agak-agak aneh ya. Itu merupakan ancaman atau bentuk perkembangan dari bahasa. Gitu, makasih.
Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu ya, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dipersilakan untuk Ibu Lailatul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin untuk bertanya kepada kelompok 8. Kalau tadi Bu Eha menanyakan apakah ada hubungannya gitu ya atau ketergantungan, tapi kalau di sini yang ingin saya tanyakan, kita kan sekarang zaman globalisasi ya, di mana-mana tuh tidak ada sekat gitu, apalagi tentang yang namanya kontak bahasa. Yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 8 mengenai kontak bahasa, bagaimana strategi kita sebagai seorang pendidik untuk eh, memanfaatkan gitu pembelajaran yang tidak mengurangi kecintaan peserta didik kita tuh terhadap bahasa Indonesia gitu. Dengan adanya kontak bahasa yang luar biasa sekarang itu, bagaimana strategi kita sebagai seorang pendidik agar anak didik kita itu tidak lupa atau tidak lupa akan bahasa dia sendiri gitu. Karena kan sekarang pagi-pagi aja tuh terkadang baru sampai di depan pintu, Ibu anyong gitu loh bahasanya. Jadi kayak pakai bahasa Korea lah, pakai bahasa Inggris lah gitu. Bagaimana tuh cara kita sebagai seorang pendidik tuh agar peserta didik kita tidak lupa gitu akan bahasa kita seperti itu. Apalagi ini kan tantangan bagi kita sebagai guru bahasa Indonesia. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ibu Lailatul. Untuk penanya selanjutnya di termin kedua ya Ibu ya. Untuk Bu Murheni dan Ibu Novianti di termin kedua ya Ibu. Untuk kelompok 8, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Izin menjawab pertanyaan dari Parian, Bu. Boleh? Boleh Ibu, dipersilakan. Parian barusan bertanya, kesimpulannya apakah hubungan antara faktor sosial dengan munculnya fenomena kontak bahasa di masyarakat multilingual? Seperti itu kan ya Parian ya? Iya, betul, Bu. Nah, sebenarnya faktor sosial itu merupakan aspek paling dominan dalam proses kontak bahasa. Kenapa? Karena bahasa pada hakikatnya digunakan dalam interaksi sosial. Mobilitas masyarakat, pendidikan, perdagangan, media digital, urbanisasi, dan perkawinan antar etnis memperbesar peluang terjadinya interaksi antar kelompok bahasa. Nah, dari interaksi-interaksi tersebut mendorong terjadinya alih kode, campur kode, peminjaman unsur bahasa, bahkan perubahan struktur bahasa. Dengan demikian, kontak bahasa bukan sekedar fenomena linguistik, melainkan juga refleksi dari dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Semakin tinggi intensitas interaksi sosial, maka semakin besar pula peluang terjadinya perubahan bahasa. Bagaimana, Parian? Apakah Iya, sudah Bu. puas? Jadi seperti alih kode, campur kode itu dipengaruhi oleh kontak sosial ya atau faktor sosial. Seperti Betul itu ya, Bu. sekali. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan untuk kelompok 8. Baik, Ibu, saya izin menjawab pertanyaan Ibu JJ ya, mulai Latul Zakiyah. Jadi bisa digaris besari itu pertanyaan Bu JJ tadi itu strategi mempertahankan identitas bahasa Indonesia di tengah pengaruh kontak bahasa global ya. Jadi kalau menurut saya pengaruh kontak bahasa global itu merupakan hal yang tidak bisa kita hindari karena saat ini kan kita hidup di era globalisasi ya, di mana melalui internet, media sosial, pendidikan, atau dunia kerja,
atau masyarakat Indonesia itu semakin sering berinteraksi dengan menggunakan bahasa asing, terutama dengan bahasa Inggris dan Korea yang saat ini masih marak-maraknya banget. Nah, kondisi ini bisa kita lihat ini memberikan banyak manfaat seperti memudahkan komunikasi dan memperluas wawasan. Namun, jika tidak kita sikapi dengan bijak, tentunya penggunaan bahasa asing ini jadi lebih dominan atau enggak berlebihan gitu. Jadi dapat mengurangi rasa bangga kita terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, ada beberapa strategi yang menurut saya dapat dilakukan untuk mempertahankan identitas bahasa Indonesia itu tersendiri. Yang pertama, itu tuh kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat lebih dahulu bahwa bahasa Indonesia itu kan merupakan bahasa persatuan sekaligus identitas bangsa Indonesia kita. Nah, kesadaran ini tuh bisa kita tanamkan sejak dini melalui pendidikan di sekolah maupun di lingkungan keluarga kita. Nah, lalu juga yang kedua itu kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan situasi. Misalnya kayak dalam kegiatan akademik, surat resmi misalnya presentasi atau forum ilmiah. Nah, kita bisa menggunakan kalimat bahasa dengan yang formal. Nah, sementara untuk penggunaan bahasa asing masih bisa lah diperbolehkan kita untuk menggunakannya untuk misalnya kayak berkomunikasi atau sesama teman sejagat atau dalam lingkungan pertemanan itu kita masih bisa hitung-hitung untuk mempelajari ilmu pengetahuan gitu. Lalu yang ketiga itu kita juga bisa memperkaya kosakata bahasa Indonesia dengan menyerap istilah-istilah bahasa asing gitu loh secara tepat. Misalnya kayak akibat kita nonton drakor, oh anyong itu menurut bahasa Korea itu ternyata eh, kalau di kita itu hai gitu. Terus kalau misalnya di bahasa Inggris hello gitu. Jadi kayak kita kosakata kita jadi banyak gitu loh, enggak monoton gitu. Terus juga dengan hal itu kan kita jadi memperkaya kosakata tidak hanya dengan penggunaan bahasa Indonesia saja, tapi juga penggunaan bahasa asing juga walaupun basicnya saja gitu kan. Tapi tetap kita harus memiliki pilihan untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia tanpa harus menghilangkan makna bahasa Indonesia itu tersendiri. Dan lalu menurut saya itu kita juga bisa meningkatkan minat masyarakat terhadap karya-karya berbahasa Indonesia. Misalnya kayak kita memperkenalkan buku yang bagus nih atau enggak udah baca artikel ini belum atau enggak film-film dokumenter yang berbau tentang kebudayaan Indonesia atau tentang konten-konten digital. Kita juga bisa bikin konten-konten digital misalnya tentang pembuatan pantun atau enggak pembuatan gurindam gitu-gitu. Nah, semakin banyak ya masyarakat menggunakan atau mengapresiasi bahasa yang tadi yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya efeknya itu bisa membuat identitas bahasa Indonesia kita tuh jadi kuat gitu loh, seiring berjalannya perkembangan global. Nah, jadi itulah menurut saya strategi yang terbaik itu juga bukan hanya kita kayak menolak gitu loh, ada pengaruh asing, nggak mau gitu. Tapi kita juga harus menyeimbangkan gitu loh. Kita juga harus tetap mempelajari bahasa asing gitu, tidak hanya bahasa Indonesia atau enggak bahasa daerah juga, tapi di era sekarang itu sepertinya kita harus memahami bahasa asing karena ya seiring berjalannya waktu tuh era sekarang itu makin lama makin maju gitu. Jadi kalaupun kita nggak bisa mengikuti era zaman sekarang itu takutnya nanti kitanya jadi kayak ketinggalan zaman gitu loh. Jadi menurut saya ya itu jadi tetap harus bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional kita, sebagai kita masyarakat Indonesia agar eh, konteks bahasa atau penggunaan bahasa tersebut tidak hilang seiring berjalannya waktu di era zaman sekarang gitu, Bu. Terima kasih, Bu JJ. Ya, terima Apakah ya, pertanyaan terima sudah kasih terjawab? jawab. Ya, sudah terima kasih jawabannya luar biasa Bu Gita. Ya, terima kasih, Bu. Cinta bahasa Indonesia. Oke, baik. Untuk
kita buka termin kedua. Bu, maaf, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang belum Oh dijawab iya, ya dari Ibu maaf. ya. Ya, Ya, mungkin saya silakan Ibu. ya akan menjawab pertanyaan dari Bu Eha. Tadi kan benar sekali kalau misalnya emang kita nggak bisa ngindarin gitu ya fenomena campur kode ini, apalagi kita sendiri itu sekarang ada di era yang sangat melek digital gitu kan, di mana percampuran bahasa itu kan digital itu luas banget ya, percampuran bahasa itu pasti banget terjadi gitu kan. Nah, kalau misalnya menurut saya campur kode itu ancaman atau bukan, kalau misalnya menurut saya ya dari pandangan saya campur kode itu bukan termasuk ke dalam ancaman, tapi masuk ke dalam bentuk perkembangan dari suatu bahasa gitu kan. Kalau misalnya dilihat dari perspektif kontak bahasa yang tadi sudah dibahas gitu, campur kode itu merupakan konsekuensi alami yang emang itu terjadi karena interaksi masyarakat bilingual dan multilingual gitu kan. Kehadiran media sosial, terus komunikasi kita yang global, terus serta perkembangan teknologi itu pasti menyebabkan masyarakat semakin sering menggunakan kosakata asing di dalam komunikasinya sehari-hari. Namun kalau misalnya selama penggunaan unsur asing ini tidak menghilangkan fungsi utama bahasa Indonesianya, sebagai bahasa nasional, menurut saya campur kode justru memperlihatkan sifat bahasa yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman gitu sih. Kalau misalnya ancaman baru muncul apabila penggunaan bahasa asing ancaman ini baru muncul kalau misalnya penggunaan bahasa asing menggantikan seluruh fungsi bahasa Indonesia dalam ranah formal gitu. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Bu Eha. Iya, iya Bu Dita, makasih. Jadi kita tuh sebagai warga negara Indonesia itu harus adaptif terhadap segala perkembangan zaman. Dan Benar. tapi tidak menghapus identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Ya, makasih Bu Iya, Dita. sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Bu Dita dan Ibu Eha. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab termin 2. Sebelumnya ada pertanyaan dari Bu Triwindusari di dalam kolom chat. Jika suatu bahasa mengalami banyak peminjaman kosakata dari bahasa lain, apakah bahasa tersebut dapat dikatakan kehilangan identitas? Baik, untuk Ibu Triwindusari, pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk Bu Murheni, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk kelompok 8. Pertanyaannya sangat simpel sekali. Mengapa bilingualisme menjadi syarat penting dalam terbentuknya peminjaman struktural? Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Murheni atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu ya Ibu. Untuk selanjutnya ada Ibu Novianti. Dipersilakan untuk memberikan Terima pertanyaan. kasih kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti, saya ingin bertanya dari tadi kan kita sudah sama-sama menyimak ya pentingnya bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini supaya tidak luntur, apalagi di kalangan anak muda sekarang ya yang notabene ya latar belakangnya gitu di media sosial udah menggunakan campur kode dan banyak juga yang memakai bahasa asing. Nah, itu kan dari tadi kita sudah mendengar pentingnya bahasa Indonesia, bagaimana cara kita berpikir bahwa budaya di Indonesia itu sangat ya bisa dikatakan menjadi jati diri bangsa. Jadi kalau misalkan seandainya bahasa Indonesia itu luntur, apakah cara berpikir kita dan budaya juga bisa luntur? Dan juga saya ingin menanyakan strateginya gitu loh. Untuk kelompok 8, strategi apa yang bisa kita aplikasikan misalnya di ranah pendidikan, di sekolah seperti itu untuk siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia atau strategi di media sosial maupun di ranah publik atau untuk diri kita sendiri ya supaya jati diri bahasa Indonesia itu tidak tergerus oleh zaman. Apalagi di era globalisasi ini kita tidak bisa menolak
era seperti ini ya, Bu. Jadi supaya anak muda itu tidak ya masih merasa bangga memakai bahasa Indonesia. Seperti itu aja, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Novianti atas pertanyaannya. Sama. Baik, untuk kelompok 8 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ibu Heni. Untuk pertanyaannya, tadi saya ulangi lagi ya, Ibu. Mengapa bilingualisme menjadi syarat penting dalam terbentuknya peminjaman struktural? Seperti itu ya, Bu ya, pertanyaannya. Jadi, saya jawab, bilingualisme itu memungkinkan seorang penutur menguasai dua bahasa secara aktif, sehingga proses transfer unsur kebahasaan berlangsung lebih mudah. Ketika bilingualisme terjadi secara luas, dalam suatu komunitas, penutur cenderung membawa pola sintaksis, fonologi maupun morfologi dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Akibatnya, unsur-unsur struktural tersebut perlahan menjadi bagian dari sistem bahasa penerima. Tanpa adanya bilingualisme ini, proses perubahan struktural akan sulit terjadi karena penutur tidak memiliki kompetensi linguistik yang memadai dalam kedua bahasa tersebut. Itu saja, Ibu, jawabannya apakah cukup puas? Ibu Heni? Oke, Ibu. Terima Sama-sama. kasih jawabannya, Bu Nisa. Sama-sama, Ibu. Selanjutnya, untuk kelompok 8, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, terima kasih kesempatannya Bu Anissa. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Novi tadi ya. Kalau tidak salah tadi pertanyaan Ibu Novi itu, jadi kita sebagai seorang pendidik, strategi apa yang kita miliki ya supaya anak-anak kita itu terutama dalam pembelajaran terhadap bahasa Indonesia itu tetap memiliki rasa cinta, kecintaan, gitu ya Bu Novi ya kalau tidak salah ya. Betul, Ibu. Iya, oke. Jadi fenomena kontak bahasa ini itu merupakan konsekuensi logis ya dari kehidupan masyarakat yang tentunya kita multibahasa dan global. Nah, sebagai seorang pendidik, fenomena ini tentunya tidak seharusnya kita pandang sebagai ancaman terhadap bahasa Indonesia itu sendiri, melainkan sebagai peluang untuk meningkatkan kompetensi kebahasaan peserta didik itu sendiri. Nah, namun meskipun demikian, pemanfaatannya tetap harus diimbangi dengan upaya menanamkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kemudian strategi-strategi apa nih yang bisa kita terapkan sebagai pendidik terutama? Yang pertama mungkin kita bisa menerapkan pendekatan pembelajaran yang berbasis perbandingan bahasa ya. Misalnya guru itu dapat mengajak peserta didik membandingkan kosakata asing dengan padanan bahasa Indonesia. Misalkan seperti kata online. Online itu kan daring, kemudian download itu kan unduh, feedback, umpan balik. Kemudian nah, melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, peserta didik tentunya tidak hanya mengetahui istilah asingnya saja, tetapi juga memahami bahwa bahasa Indonesia itu juga memiliki padanan yang tepat dan layak untuk digunakan. Kemudian strategi yang kedua bisa dengan mengembangkan pembelajaran yang kontekstual. Yang dimaksud kontekstual di sini yang bagaimana? Misalnya seorang guru itu dapat memanfaatkan media sosial seperti kayak berita daring ya atau video-video di YouTube sebagai bahan analisis penggunaan bahasa. Peserta didik kemudian diminta untuk mengidentifikasi bentuk campur kode atau alih kode maupun kata serapan, lalu mendiskusikannya, alasan penggunaannya kenapa. Kemudian strategi yang berikutnya juga bisa dengan menanamkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Kita bangga bahwa kita itu mempunyai bahasa Indonesia. Caranya bagaimana? Bisa melalui pembelajaran yang berbasis budaya. Misalnya guru dapat memperkenalkan kekayaan kosakata, sastra, peribahasa, ataupun ungkapan dan gaya ilmiah
berbahasa Indonesia agar peserta didik menyadari bahwa bahasa Indonesia itu memiliki daya ungkap yang sangat kaya. Nah, strategi yang berikutnya yaitu kita bisa memberikan teladan dalam berbahasa. Kita sebagai guru itu kan sebagai model ya, model utama dalam pembelajaran berbahasa. Oleh karena itu, guru juga harus konsisten dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik, komunikatif, santun, dan tentunya sesuai dengan kaidah yang ada. Jadi itu sebagai bentuk nyata, contoh dalam berkomunikasi. Jangan misalkan kita mentang-mentang kita dari daerah, guru itu menggunakan bahasa daerah. Sementara kan siswa kita itu di situ campuran, nggak misal kayak saya itu berasal dari Jawa. Dalam mengajar saya menggunakan bahasa Jawa, kan tidak semua murid saya paham gitu. Jadi saya tetap harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, melalui strategi-strategi ini diharapkan peserta didik tidak hanya memahami saja, tetapi juga dapat memiliki sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa dan tentunya semakin cinta terhadap bahasa Indonesia. Mungkin seperti itu jawabannya Ibu Novi. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Terima kasih. Baik, Ibu Siti, terima kasih jawabannya sudah cukup jelas. Baik. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Triwindusari. Saya ulangi kembali untuk pertanyaannya, yaitu jika suatu bahasa mengalami banyak peminjaman kosakata dari bahasa lain, apakah bahasa tersebut dapat dikatakan kehilangan identitas? Seperti itu ya Ibu pertanyaannya. Untuk Ibu Triwindusari, izin menjawab bahwa banyaknya peminjaman kosakata tidak serta-merta menyebabkan suatu bahasa kehilangan identitasnya. Identitasnya bahasa tidak hanya ditentukan oleh jumlah kosakata aslinya, tetapi juga oleh sistem fonologi, morfologi, sintaksis, serta fungsi sosial yang dimilikinya. Dalam bahasa Indonesia, misalnya telah menyerap ribuan kosakata dari bahasa Sanskerta, Arab, Belanda, Portugis, dan Inggris, tetapi tetap mempertahankan struktur gramatikal yang khas. Nah, justru kemampuan menyerap unsur asing ini menunjukkan bahwa bahasa bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Identitas bahasa ini akan mulai terancam apabila unsur-unsur asing mendominasikan hingga menggantikan sistem dasar bahasa tersebut atau mengurangi fungsi bahasa nasional dalam berbagai ranah kehidupan. Itu saja untuk jawabannya. Apakah sudah cukup paham ya, Bu? Oke, baik. Terima kasih, Bu Triwundasari, Indusari. Selanjutnya, sebentar. Baik, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi pada diskusi hari ini. Sebelum presentasi kami tutup, kami persilakan kepada Bapak dosen, Bapak Sigit, apabila berkenan memberikan tambahan terkait materi yang telah dipresentasikan. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas penyampaiannya yang sudah komprehensif, Bapak dengar dari awal hingga akhir. Jadi intinya dari penjelasan Bapak Ibu tadi ya, kita bisa bermuara kepada bahasa itu ya mempunyai karakter dan kehendak masing-masing. Ya, dalam arti semua gejala-gejala bahasa atau perubahan-perubahan yang tadi sudah disebutkan ya banyak itu nanti bisa Bapak Ibu record dengan baik dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan ini ya bahan materi yang penting gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kita masih ada waktu ya. Sedikit tapi ini waktunya.
Ini yang belum jadinya tes tulis apa gimana, Pak? Ya, boleh. Ini kalau kan masih ada waktu sedikit ini. Silakan. Ya, mau diapain sama Bapak? Bapak nanya dulu, ada yang mau bertanya materi ini belum gitu. Kalau belum, Cukup, Pak, cukup. Cukup, ya. Pak. Pak. Karena nggak ada yang jawab, Bapak nanya, ada yang mau tanya belum? Siap, udah cukup. Kita deg-degan ya selanjutnya soalnya. Oh gitu. Mau diapain sama Bapak? Untuk sebelum Bapak takutnya lupa, Bapak udah kirim judul artikel kelompok 1 ya ke Bu Listi Ya, ya. sudah, Pak. Ya, sudah, Ya, Pak. jadi nanti tugasnya kelompok 2, 3 sama persis dengan perintah di kelompok 1. Namun sebentar Judulnya Bapak berbeda. kirim lagi nanti judul kelompok 2, judul artikel kelompok 2, terus juga judul artikel kelompok 3. Jadi kalau Bapak yang kelompok 1 itu nanti membaca, yaitu judulnya itu, waduh, sastra itu tentang tradisi Gawai Dayak Kantuk Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Udah pernah ke Dayak belum, Bapak Ibu? Belum. Nah, Belum, khusus kelompok Bapak. 1 nanti akan mengerti itu tradisinya apa, orang Dayak Kantuk itu seperti apa, apakah dia makan orang, apa makan tumbuhan atau makan, pokoknya itu nanti ada di situ semua. Itu kelompok 1 ya. Siapa saja kelompok 1? Tolong Iya, respon. Pak. Iya, Siapa saya, saja? Pak. Oke. Saya, Saya, Pak. Ya. saya Bu Lailatul Zakia, Pak. Bu Listi Lailatul Zakia. Ya. Terus Pak Heru. Pak Heru, Bu Dwi Oktaviani. Bu Nuriana Intan. Satu lagi Miss Caroline. Ya. Jadi itu ya. Jadi kebagian judulnya yaitu Dayak Kantuk. Siapa yang pernah ke Kalimantan di sini, Bu-Ibu? Angkat tangan. Belum, Pak. Oke, enggak apa-apa. Nanti kalau ada waktu ke sana ya, karena kalau kita bicara sastra itu, waduh, berserakan banyak itu apa? Sastra-sastra di Indonesia ya, tradisi-tradisi dan sastra itu ya. Jadi tahun ini Bapak mencoba mengajukan penelitian, tapi untuk penelitian hibah bersaing ya di Kementerian Kebudayaan tentang, tapi ini di Dayak, kalau tadi kan Kalimantan Barat, kalau di Kalimantan Timur ya, Dayak Kayan namanya, itu ada tradisi menghias makam leluhur sebelum dikubur gitu. Pernah dengar Bapak Ibu tradisi itu? Belum, Bapak. Pernahnya Rambu Solo, Pak. Oh gitu ya. Rambu Solo. Nah, jadi menghiasnya itu siang malam Bapak Ibu. Ya kalau siang masih mending ya. Kalau malam-malam berani nggak Bapak Ibu menghias makam di malam hari? Ya kalau bareng-bareng mah nggak kerasa makam, Berani Pak. aja, Pak. Oh gitu. Entah kalau ada yang nyolek gimana Bu Listi dari belakang? Ya mungkin teman kita, Pak, kan Oh, banyak. temen. Kalau banyak orang mah nggak kerasa, Pak. Iya, tapi kan maksudnya nggak semua dikelilingin teman Bu Listi. Maksudnya Nyolek sebelah balik, kanan Pak, temen, nggak kiri apa-apa. temen, belakang temen. Ayo. Kalau umpama sebelah kanan ada temen, yang nyolek sebelah kiri nggak ada temen gimana Bu Listi? Colek lagi boleh nggak, Pak? Oh. Ya, ini Colek intermezzo lagi. ya. Iya, Pak. Biar nggak tegang ini. Buru tegang semua mau ujian, mau tes ini. Kalau kita deg-degan nih, Pak, mau diapain sama Bapak? Mau Ya kan ditanya tadi. Itu. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kebagian itu tradisi ini kelompok 1. Wah, indah banget tuh kalau diresapi dan dibaca nanti. Seperti ini dan seterusnya. Oke, ini kelas XC ya. XC, Pak. Ya. Oke, yang udah Bapak tanya nanti tolong bilang ya, sudah Pak gitu ya. Izin Bapak. Oh iya. Kelompok 8 izin menutup presentasinya terlebih dahulu. Oh iya belum tutup Bu Listi. Lupa Bapak. Oh iya lupa, Silakan. Izin ya, Pak.
Ya. Demikianlah presentasi dan diskusi dari kelompok 8 mengenai peminjaman kontak bahasa dan area linguistik. Kesimpulan pada materi yang telah dipaparkan yaitu kontak bahasa merupakan interaksi antar bahasa yang dapat menyebabkan peminjaman kosakata maupun struktur bahasa. Melalui kontak yang berlangsung secara intensif, bahasa dapat mengalami konvergensi sehingga menjadi lebih mirip atau divergensi sehingga menjadi semakin berbeda. Proses ini dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan geografis, serta menunjukkan bahwa bahasa tersebut berkembang sesuai dengan kebutuhan dan interaksi pada penuturnya. Sebelum saya tutup, tadi di awal saya buka dengan menggunakan pantun dan saya akan menutup juga menggunakan pantun. Untuk teman-teman dibantu suaranya ya. Cakep. Oh, belum. Belum. Pergi ke pasar membeli ketan. Cakep. Pulangnya singgah membeli durian. Cakep. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga materi hari ini menambah pengetahuan. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketan durian dong. Ya. Oke, Bapak Ibu, Bapak tanya terakhir sekali lagi, ada yang mau ditanyakan materi hari ini ke Bapak? Mungkin kan tadi nanya ke kelompok nggak ada ya, berarti udah ngerti nih. Udah ya Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Oke, ya ini kan tadi baru tutup nih, Bapak lupa belum ditutup tadi, jadi apa namanya? Kasihkan langsung ngobrol tentang tradisi ya, gitu. Karena Bapak disertasinya tentang tradisi, Bapak Ibu, sehingga bukan pembelajaran. Jadi metodenya itu kualitatif. Gitu. Dayak itu Pak? Iya, Dayak, Kalimantan Barat. Di Kapuas. Oh, yang Bapak kasih ini? Dayak. Iya, ini judul kelompok 1 ya. Ini ya, Dayak apa tadi itu? Tuban apa ya? Oh, Tuban. Dayak ada, bukan. Nggak tahu, Dayak apa gitu Pak? Bentar, kalau Tuban mau Jawa Tengah. Dayak Kantu. Nah. Dayak Kantu. Dayak ada banyak berarti ya Pak? Banyak banget di Kalimantan itu. Cakep-cakep katanya Pak. Ya, di situ ada berbagai macam campuran ya, karena kalau menurut asal usul kan sesuai dengan bahasa itu kan, bahasa mereka kan Melayu kan, dari Melayu juga itu mereka. Dari mata nyebrang ke Kalimantan, gitu Bu. Jadi kalau lihat wajahnya itu ya ada kemiripan Melayu, kayak umpama ini ya, ngobrol dikit ya tentang tradisi ya, nggak apa-apa ya. Iya Pak. Umpama Betawi gitu, suku asli Betawi, coba Bapak pengen komentarnya ke Bapak Ibu. Ini nggak bicara salah dan benar ya, namanya kita kan belajar ya. Itu asal usulnya dari mana itu? Ayo. Dosen saya pernah bilang dulu Melayu. Melayu juga. Yang lain dong. Saya Bulisti doang. Nggak apa-apa. Alasannya apa Melayu tuh? Melayu Cina kayak Pak? Melayu Cina ya? Iya, kenapa alasannya, Bu? Ada Arabnya ya Pak? Ada apa? Ada Arab. Banyak kemiripan. Oh, ada Arab. Oh ya. Oke, yang lain. Banyak kemiripan kalau ditelah lebih dalam sih Pak. Ya, jadi kalau jawabannya itu Ibu tinggal datang saja ke Museum Batavia Kota Tua. Jadi ternyata orang Betawi itu asal usulnya dari Cina, Arab, Melayu. Satu lagi apa? India. Yang dulu dagang. Eropa. Yang dulu dagang di Batavia itu Arab, Cina, terus Tionghoa, Belanda, Portugis. India, dan satu lagi itu campuran-campuran Portugis, Belanda. Banyak ya ternyata kita dijajah. Astagfirullah. Iya, jadi kalau lihat wajahnya asli orang Betawi itu ada dari muka-mukanya tuh hidungnya mancung, itu berarti mungkin dari ini ya, yang dari Eropa itu entah Portugis atau apalah semacamnya itu. Kalau putih itu dari Cina, gitu kan? Hidung mancung agak Arab, itulah.
Berarti kalau yang hidungnya pesek, kulitnya hitam Iya asli gimana Pak? Berarti Asli itu Indonesia itu. apa? Harus original, Pak. bersyukur. Berarti itu blasteran itu. Blasteran mana itu? Blasteran Melayu apa suku Sumatera atau dari mana gitu loh, Bu Linda? Iya, Berarti Pak. itu nggak asli ya, Pak? Berarti nggak asli karena dicampur Nggak sama asli. etnisnya ya, Orang Pak? Betawi Oh, berarti itu saya aslinya original apa? ya, Pak? Nggak asli. Mereka dari tadi yang Bapak jelaskan. Oh, berarti Ya. kita blasteran. Sunda Iya. Hararibung, Pak. Beruntunglah yang Oh orang iya Betawi kali. blasteran. Mungkin Betawi Sunda itu tadi barusan Bu Linda. Bener itu, nggak ada hidungnya. Bekasi Ya tuh iya, masuk. nggak ada hidungnya, berarti original, Pak, saya, Pak. Oh Aduh, serem masa gak ada hidung, Pak. iya. Maksudnya pesek tadi gitu ya. Minimalis tapi manis, Pak. Oh gitu. Iya. Oke kita lanjut. Pertanyaan pertama. Mau bertanya Pak. Oh, mau nanya? Oke silakan. Iya, silakan. Ini mungkin agak bukan materi yang tadi disampaikan Pak ya. Oh ya nggak Ini apa-apa. hanya merujuk pada materi-materi sebelumnya nih Pak. Oh ya. Nah, Silakan Pak begini Zulfakar. Pak. Seperti yang kita ketahui bersama kan proto-proto bahasa orang-orang yang dahulu itu kan kita tahu banyak ada proto Australanesia, ada Indo-Eropa. Mungkin kalau di dunia sekian banyak atau puluhan jenis proto-proto yang ada di dunia gitu Pak ya. Ya. Pertanyaan saya, dari sekian banyak proto-proto yang ada di dunia itu, yang sudah ditemukan atau diteliti, proto mana yang memang memiliki usia paling lama Pak? Artinya, hmm, ini terkait dengan ingin ketahuan saya terhadap manusia pertama pasti kan menggunakan bahasa ya Pak. Oke. Manusia yang pernah ada itu pasti menggunakan bahasa dan itu bisa jadi indikasi bahwa pendekatan apa yang bisa merujuk kepada bahasa pertama manusia kan gitu Pak ya. Ya. Jika dirunut dari urutannya mungkin dari proto apa gitu ya. Itu yang memperkuat bahwa manusia pertama itu menggunakan bahasa dengan proto apa yang dimaksud. Yang kedua, kalau kita lihat juga bahasa-bahasa yang ribuan ada saat ini itu kan memiliki induknya juga ya Pak ya. Nah, apa itu ya? Dari Bapak pribadi mungkin ya, apa yang hikmah yang Bapak bisa temukan dari ternyata bahasa itu memberikan memberikan gambar yang luar biasa dalam keilmuan gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Makasih ya Pak Zulfakar ya. Ini pertanyaannya bagus ya. Langsung dua lagi nanyanya. Jadi gini ya. Jadi kalau kita bilang dari linguistik, kalau kita ini ya kita kan berpijak pada linguistik komparatif. Ada juga tadi beberapa bulan lalu apa jelaskan linguistik historis sejarah. Jadi pada abad-abad terdahulu ya bahasa proto itu kan bahasa purba, bahasa nenek moyang yang paling lama ya itu pada nenek moyang dalam satu rumpun bahasa itu kalau ditanya tadi kan pertanyaannya proto apa yang tertua kan itu mungkin satu hal yang sangat sulit mana yang paling tua Pak Zulfakar ya jawabannya itu satu hal yang sangat sulit karena memang dari kita nggak usah jauh-jauh ya kita ke Indonesia aja Austronesia aja ya Polinesia dan seterusnya itu kan sudah kita coba untuk perkirakan berapa ratus tahun lalu gitu kan atau berapa abad tahun yang lalu itu kan karena keterbatasan bukti otentik. Kenapa sulit ya itu tadi karena keterbatasan bukti otentik ya kan. Jadi kalau kita lihat dari bahasa proto ya jadi dari bahasa nenek moyang itu kan dari bahasa Ibrani. Pernah dengar Bapak Ibu Ibrani dari Semenanjung Arab ya kan. Itu dibilang bahasa-bahasa Semitik namanya. Proto-Semitik nenek moyang mereka itu. Lah itu aja sekitar 5.000 tahun yang lalu Bapak Ibu. 5.000 tahun yang lalu. Itu diperkirakan ya. Ada lagi yang bahasa proto namanya Asiatik. Nenek moyang kita yang lebih tua itu. Ya kan mencakup dari beberapa abad ya dan juga beberapa negara termasuk
Mesir kuno ya kan, dan mungkin daerah-daerah Timur Tengah lah ya, itu di situ kan, itu ditentukan diperkirakan 15.000 tahun gitu di wilayah-wilayah Timur Tengah dan Afrika itu. Jadi kalau ditanya yang tertua, ya mungkin masih belum terjawab kan ya sekarang ya, gitu. Namun ada beberapa kandidat nih ya, ada kandidatnya itu contoh kita kan dulu ceritanya kalau dari kitab suci ya, Quran kan Nabi Adam, benar nggak Bapak Ibu? Jadi katanya manusia yang pertama turun itu adalah Nabi Adam, begitu kan? Nah, namun diperkirakan juga kalau bukti otentiknya ketemu mungkin ya, bisa juga berawal dari ketika Nabi Adam turun tuh di Jazirah Arab itu, gitu loh Bapak Ibu ya, termasuk bahasa-bahasa yang ada di Iran itu kan, India itu, yaitu itu juga masih ada kaitannya itu ya dengan bahasa-bahasa proto yang ada di Semenanjung atau di Timur Tengah gitu. Nah, sekarang yang pertanyaan kedua, kesimpulannya ya dari belajar linguistik komparatif itu ya kita sebagai ilmuwan atau sebagai akademisi lah ya, atau sebagai guru lah ya, akademisi kan menyadari dan sangat menghargai keperbedaan bahasa ya, sehingga kita yang hidup di Indonesia mempunyai kultur ya atau budaya yang sangat beragam itu jadi multi etnik yang harus kita pelihara, jangan menjadi perpecahan. Mendidik anak dari bahasa itu sangat penting dengan menghargai keperbedaan budaya, bahasa, suku, tradisi, dan seterusnya. Gitu Pak Jul Pakar. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, oke. Ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu direnungi bahwa belajar linguistik komparatif ini sangat penting ya dari hal itu. Oke Bapak Ibu, ada waktu dikit? Ya, boleh nanya sedikit nggak Pak? Waduh. Ya udah deh. Apa mau pertanyaan? Ya makanya kalau masih banyak bertanya nggak apa-apa, untuk tesnya iya, kita oke, tunda oke. nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Enggak, ini gimana ya Pak, penasaran aja. Bahasa itu awalnya kan satu ya Pak. Ya. Kalau dalam istilah ya Nabi Adam itu kan satu, kemudian Ya, beranak bicara itu pinak. ya. Nah, sebelum anak pinaknya memencar, sebenarnya kan bahasanya satu dari Nabi Adam itu ya Pak ya. Iya. Nah, begitu sampai sekarang banyak banget kok bahasanya bisa berbeda-beda, padahal kan tadinya dari ya saudara-saudara juga gitu loh. Kenapa kok Ya. bisa berbeda-beda gitu loh Pak? Yang pengaruh tuh apa? Kan tadinya satu, masa ada Iya. bahasa tambahan dari anaknya, Iya, dari iya anaknya ada satu tuh tambahan yang lagi. ditanyakan Jul Pakar, yang Ya, itu tertua itu mana kan, itu mengarah ke satu juga kan, yang tertua kan. Iya. Nah, itu faktornya apa sih ya Pak ya? Ya, jadi begini Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan terakhir aja ya, karena waktunya udah habis. Nanti kita sudahi dulu untuk pertanyaan lisannya ya, nggak apa-apa. Nanti kita cari waktu lain. Karena memang materi ini penting ini ya, Bapak dari awal udah Bapak sampaikan. Jadi untuk asal usul bahasa memang satu ya, kalau kita lihat dari kitab suci Al-Quran. Ya, karena manusia pertama adalah Nabi Adam, dan itu aja Nabi Adam juga baru belajar kan, membaca kan, Iqra. Itu kan kalau dalam ini ya, warga yang memeluk Muslim kan, nah itu dia belajar dia, ya. Dan tentunya bahasa Arab, gitu kan. Berarti kita bisa mengklaim kan, bahasa yang pertama itu adalah bahasa Arab, gitu kan Pak Teguh? Bisa aja kan, karena dianggap dia lahir di Jazirah Arab, gitu kan. Nah, yang jadi masalah tadi udah Bapak sampaikan ke pertanyaan yang pertama tadi ya Pak Zulfakar. Jadi kita ini masih kesulitan menemukan bukti-bukti otentik ya. Dan tadi jumlah bukan jumlah, umur ya, umur dari berbagai bahasa proto itu dari 5.000 tahun, 1.500 tahun itu masih juga diperkirakan Bapak Ibu, karena itu tidak memiliki hasil-hasil otentik. Yang pertanyaannya, lu kenapa kok bahasanya satu bisa jadi banyak, gitu kan Pak Teguh ya? Iya kan? Manusia
secara lahiriah atau secara berkebutuhannya itu mempunyai kebutuhan yang banyak, ya. Dan rasa keingintahuannya itu makin tinggi. Dan manusia yang diberikan akal budi yang sempurna oleh Allah, dia berusaha mencari, Bapak Ibu, ya, dengan emigrasi, ya, berpindah ke benua lain, melakukan perjalanan, gitu kan. Itu bahasa Inggris itu aslinya, ini cerita sejarah ya bahasa Inggris ya, Bapak juga pernah belajar sejarah bahasa Inggris. Itu bukan di pulau atau di daratan negara Inggris sekarang, dia berasal dari pulau lain, bahasa itu. Ya, berasal dari pulau lain, terus dibentuk baru lagi. Gitu. Nah, manusia yang berpindah-pindah itu, ya kan, dari benua satu ke benua lainnya, ya. Kan ada tuh perjalanan siapa yang mencari jalan baru? Ada yang tahu dari benua ke benua lain? Ibnu Batuta atau Columbus. Wah, betul, Columbus, Marco Polo, ya kan? Columbus, sudah aja melakukan perjalanan itu. Nah, ketika di perjalanan juga, dia melewati berbagai pulau, dan dia tercecer juga, gitu loh. Sebelum nyampe tujuannya itu juga, dia berhenti gitu. Sehingga disitulah manusia kumpul kembali dengan koloni baru, gitu kan, atau koloni lama dicampur lagi dengan koloni baru, dan memakai bahasa yang baru, ya. Karena manusia itu sifatnya adalah manusia yang sempurna, dia mempunyai makhluk yang berbudi akal tinggi dibandingkan makhluk-makhluk lain kan. Dia bisa menciptakan hal-hal baru kan, teknologi aja bisa, apalagi bahasa. Begitu kan. Bapak Ibu bisa menciptakan bahasa sendiri loh. Coba aja. Ya namun ada kesepakatan kan sebetulnya kan di satu RT gitu umpama, ya kan. Bisa. Nah, itulah. Jadi penyebabnya pertama adalah keingintahuan manusia itu sendiri, terus kebutuhan ekonomi, gitu kan. Terus juga ingin mengembangkan dari satu koloni ke koloni lain yang lebih luas, gitu kan. Dan yang terakhir mungkin kekuasaan. Bisa, ya, karena dengan kekuasaan itu bahasa juga bisa masuk. Contohnya kan bahasa Inggris, ternyata dia menguasai atau menjajah sebagian besar dari berbagai daerah-daerah negara-negara di dunia ini. Gitu Pak Teguh, kira-kira. Siap Pak, terima kasih. Ya, oke, baik. Ini pas sudah 11:30, mungkin itu dulu yang Bapak, bisa izin Bapak. boleh bertanya tidak? Waduh, Bu Lina ikut-ikutan nanya. Enggak, ini Ya, mah ya, ya. konteksnya bukan ke pertanyaan linguistik, Pak. Ini terkait dengan tugas kolaborasi artikel yang Bapak tugaskan ke setiap Oh, kelompok, iya, iya, Pak. iya. Bagaimana? Ya, silakan. Iya, Ya, silakan. deadline pengerjaannya kapan tuh, Pak, dikumpulkannya? Soalnya kan kita tanggal 24 Ya. udah UAS. Ya, betul. Jadi begini, Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah khawatir. Bapak sudah kirim tugasnya kan ke Bu Listi, itu hanya ada 3, tapi ringan-ringan itu ya. Tapi itu penyelesaian artikel itu tugas Bapak, karena data sudah Bapak punya ya, sudah Bapak pegang kan, karena Bapak sudah melakukan penelitian tuh di contohnya yang judul 1 ya. Nah, judul 2 dan 3 tetap hari ini akan dikirim ya. Dan nanti ketua kelompok yang mengumpulkan hasil itu dan mengirimkan ke Bapak. Ditanya jadwalnya kapan? Jadi hari ini akan dikirim bahannya, dan hari Rabu akan dikumpul ke ketua dulu, baru nanti ketua merapikan, nanti ketua hari Kamis mengirim ke saya. Udah selesai, itu aja. Siap, Ya, Pak, jelas. Ya, Ya, Pak. laksanakan Gas. 86, Pak. Pak, Ya. iya. Karena sudah jam 11:30, lisan jadi tulis kan? Oh, iya. 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 Oke. Iya kan, Pak? Iya. Ya karena Iya kan. dong. Iya. Iya dong, Pak. Ya, kan Bapak udah bilang di awal kalau cukup waktu, ternyata pertanyaannya Iya. ada ke Bapak dan juga. Masya Allah, Pak, ternyata Iya. dirangsang sedikit kita langsung ini semua. Iya. Nyala semua pertanyaannya. Baik, Ibu. Padahal udah siap juga lisan ya Bu Listi. Iya, bener, siap banget saya, Pak. Tapi jadi tulis kan, Pak? Udah nggak apa-apa, tulis aja, Pak. Tulis aja ya. Oke. Jadi nanti ditulis saja ya, nanti jawaban dari lisan dijadikan tertulis ya, dan nanti akan dikumpul ke Bu Listi nanti ya.
bagi yang belum ditanya Belum. secara lisan gitu ya. Baik, Soalnya yang kemarin itu Pak, 30 nanti kita Bapak kerjain. kirim kembali, tapi ada juga Oh, sama beda teman. soal. Ya, Beda tapi ada soal. juga pertanyaan kemarin ya. Oke, siap. Nggak sebanyak itu, nggak sebanyak. Oke. Ya. Oke, mungkin itu siap. saja yang bisa Bapak sampaikan. Nggak kerasa ya kita Izin. sudah di akhir minggu dan selamat berakhir pekan dan siap-siap Bapak Ibu untuk persiapan tugas yang tadi kelompok artikel dan yang lainnya. Kita akan ketemu lagi minggu depan dan mudah-mudahan diakhiri dengan UAS dan kita bisa melaksanakan UAS dengan baik dan lancar, diberi kesehatan dan dengan waktu yang cukup. Terima kasih. Siap, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.